Selamat datang lagi di Remok Official bersama saya Renus Pratomoha. Peluang untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 bagi nasional Indonesia akan mengalami terjal dan penuh dengan rintangan. Tim nasional Indonesia harus melewati Arab Saudi dan Irak untuk meraih tiket ke Piala Dunia tahun 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Dan pastinya Arab dan Irak juga mempunyai amunisi untuk mengganjal gah Indonesia. Pertama, Arab Saudi memilih FIFA dan AFC jadi tuan rumah fase keempat babak kualifikasi. Main di kandang artinya pula The Green Falcon lebih diuntungkan. Idealnya, laga ini digelar di tempat netral. Jadwal pertandingan bagi tim nasional Indonesia kurang bersahabat setelah laga melawan Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober tahun 2025. Setelah itu, langsung berhadapan dengan Irak pada tanggal 11 Oktober tahun 2025. Seperti timnas Indonesia yang berlaga pada tanggal 8 Oktober, Irak baru main pada 11 Oktober. Artinya, kebugaran dan masa persiapan singa Mesopotamia lebih prima dibandingkan Indonesia. Irak juga sudah bisa melakukan pemusatan latihan sejak awal Oktober. Lain halnya dengan skuad tim nasional Indonesia yang tak punya waktu untuk pemusatan latihan. Pemain Indonesia langsung berkumpul di Saudi karena sebagian besar klub yang mereka bela masih tampil di Liga hingga 6 Oktober. Terutama para pemain yang berbasis di Eropa. Saat pelatih asal Belanda Patrick Kluivert yang melatih tim nasional Indonesia dan para asistennya sedang berpikir keras untuk mencari solusi yang tak ideal, datang surat dari FIFA bahwa duel Indonesia akan dipimpin oleh wasit asal Kuwait. Sebenarnya tidak ada masalah dengan wasit asal Kuwait, akan tetapi wajar jika PSSI berprasangka prajurit berkuda. Masalahnya, Kuwait satu konfederasi dengan Arab Saudi dan Irak. Apalagi Kuwait mempunyai sedikit masalah dengan Indonesia. Kuwait awalnya bersedia menguji coba dengan Indonesia, namun tiba-tiba dibatalkan dan memilih Suriah. Saat serangan bertubi-tubi menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 itu datang, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir fokus penuh memberi dukungan moral, satu distraksi kecil datang. Tiba-tiba Erick Thohir diangkat menjadi Menpora. Erick dicopot dari posisi Menteri BUMN yang sudah dibidaninya selama 6 tahun terakhir. Keputusan Erick sebagai Menpora dan Ketua Umum PSSI berpotensi memunculkan polemik. Pasalnya, pria mantan Presiden Inter Milan itu akan disibukkan dengan kegiatan di luar PSSI saat tim nasional Indonesia bersiap menjalani laga penting. Saat ini untuk meninggalkan PSSI bagi Erick mungkin bukanlah suatu keputusan yang mudah, sampai harus berkonsultasi dengan FIFA. Saat ini bukan saat yang tepat bagi Erick Thohir untuk mundur dari PSSI saat kondisi tim nasional Indonesia sedang menjalani momen-momen krusial. Tanya wajar jika Erick Thohir merasa bahwa dia harus tetap memimpin PSSI hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai. Apakah lolos atau tidak itu bukan menjadi soal, yang terpenting mengawal dan menyelesaikan apa yang sudah diperjuangkannya selama ini. Dan keberadaan Erick Thohir tetap di PSSI akan menjadi sebuah modal psikologis yang bagus bagi tim nasional Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Hanya ada satu tim yang akan lolos ke Piala Dunia 2026 dari grup berisi Indonesia, Arab Saudi, dan Irak. Untuk itu, sebisa mungkin persiapan harus sematang mungkin. Dan jika Erick Thohir mundur dari PSSI untuk saat ini, masalahnya bisa gonjang-ganjing. Kondisi di dalam PSSI tidak akan sama lagi. Dan memang semua ini bukan jalan yang mudah. Tim nasional Indonesia dan Erick Thohir akan menghadapi situasi yang sangat menyedihkan. Tapi sekali lagi, di balik kesulitan ada kemudahan. Sudah tersurat, sulit dan mudah jadi kerabat. Posisi Indonesia dalam ranking FIFA resmi turun. Dalam update ranking yang dirilis FIFA pada Kamis 18 September tahun 2025, Indonesia turun satu posisi ke peringkat ke-119 ranking FIFA, meski poin Indonesia bertambah 3,39 poin selama FIFA Matchday September. Posisi tim Merah Putih tetap turun dari klasemen. Hal itu karena Niger dan Gambia yang naik cukup drastis. Gambia naik 8 posisi setelah bertambah 24,57 poin. Sedangkan Niger naik 4 posisi setelah bertambah 12,11 poin. Sedangkan Indonesia tambahan poin 3,39 poin yang didapat timnas setelah mengalahkan Taiwan dan bermain imbang melawan Lebanon pada FIFA Matchday September ini. Dan diketahui Thailand masih menjadi tim Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi FIFA. Tim Gajah Perang naik satu peringkat dan ada di posisi 101 peringkat FIFA. Menjelang pertandingan yang dimulai pada 8-18 Oktober 2025 ini, terdapat isu miring soal hal-hal non-teknis yang bisa merugikan tim nasional Indonesia saat menjalani laga di Jeddah, Arab Saudi. Dan berikut 5 yang akan merugikan tim nasional Indonesia fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Tidak seperti pada 3 fase sebelumnya yang menggunakan format kandang dan tandang, fase keempat akan berlangsung secara berakhir di satu tempat. AFC sudah memastikan Qatar dan Arab Saudi menjadi tuan rumah pada 13 Juni tahun 2025. Penunjukan tersebut mendapat protes dari 4 negara lain yang merupakan peserta fase kualifikasi, yakni Indonesia, Oman, Irak, dan Uni Emirat Arab. Dengan demikian, Qatar di grup A dan Arab Saudi di grup B akan mendapat keuntungan berupa dukungan supporter tuan rumah hingga pemahaman soal lapangan atau kondisi non-teknis lainnya. Karena Indonesia menjadi konsisten dalam ranking FIFA terendah pada grup B, maka skuad Merah Putih dipastikan bakal bermain pada tanggal 8 dan 11 Oktober. Sementara Irak akan bermain pada 11 dan 14 Oktober. Sedangkan Arab Saudi yang memiliki ranking FIFA terbaik di grup B punya sebuah keuntungan istirahat yang lebih panjang dibandingkan Indonesia dan Irak karena akan bertanding pada 8 dan 14 Oktober. Sebelumnya bahkan tim nasional Indonesia jadwalkan bermain melawan Arab Saudi pada pukul 18.00 waktu setempat. PSSI kemudian meminta pengunduran jam tanding menjadi 20.15 agar timnas Indonesia punya waktu persiapan lebih panjang. Sedangkan waktu tanding untuk melawan Irak pun dimundurkan dari semula pada pukul 18.30 waktu setempat menjadi 22.30 waktu setempat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengumumkan akan mengadakan jatah tiket untuk mendukung tim nasional Indonesia dalam laga Arab Saudi. Padahal banyak orang Indonesia yang bekerja dan bermukim di negeri petrodolar tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi berapa banyak tiket yang diperuntukkan bagi supporter Indonesia. Namun belakangan muncul isu yang akan ada jatah 8% bagi supporter Indonesia. Jika Stadion King Abdullah Sport City memiliki kapasitas 62.345 tempat duduk, maka jatah untuk supporter Indonesia yang boleh menonton langsung tidak sampai 5.000 orang. PSSI telah mengambil langkah-langkah antisipasi ekstra menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Erick Thohir menyatakan PSSI telah menolak hotel yang disediakan panitia dan memilih hotel secara mandiri. Langkah ini dilakukan oleh PSSI untuk menghindari pengalaman buruk yang dialami pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana terdapat banyak kendala non-teknis. Oke, itulah berita terbaru persiapan tim nasional Indonesia menjelang laga melawan Arab Saudi dan Irak. Ya, semoga lancar-lancar saja dan lolos putaran final Piala Dunia ya, walaupun ya kita berdoa saja ya tim nasional Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata saya Rinus Pratomohat. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.